Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Kita bersua kembali untuk rindu disapa Sabda Allah pada hari pertama pekan ini, minggu kedua masa Advent. Karena itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, waktu kita, pikiran kita, hati kita untuk duduk di sekitar sabda kebenaran Allah sebagai penuntun pembimbing kita dalam jalan hidup kita, khususnya sepanjang hari ini. Siapkan hati kita, waktu kita, bahkan Alkitab kita. Mari berdoa. Di hari yang Tuhan telah khususkan bagi kami, hari pertama di pekan ini, di minggu Advent yang kedua, kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Karena ini bersabda Allah, karena kami tersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama-sama Allah kasih, Artos edisi Senin 6 Desember 2021, bacaan kita dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Firman Tuhan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama alkitab, beberapa hal tentang kitab Mazmur menjadikan kitab ini unik di antara kitab Alkitab. Karena yang pertama, kitab ini merupakan kitab yang terpanjang di Alkitab, 150 pasal. Ditulis oleh banyak penulis melintasi berbagai abad. Bagian-bagian dari kitab ini digunakan sebagai buku nyanyian pujian dalam ibadat umat Allah Israel. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama kasih, perikop hari ini berbicara masalah melihat dengan mata iman. Jika kita menfokuskan seluruh perhatian kita kepada Allah yang benar, maka kita tidak akan pernah kehabisan alasan untuk bersyukur dan berharap. Mazmur syair ini terbagi menjadi dua, refleksi atas kepulangan bangsa Israel ke negerinya dan permohonan agar Tuhan memulihkan juga keadaan alam mereka sehingga mereka dapat kembali hidup makmur. Hidup ini tidak adil, begitu keluhan yang kadang terbit dari hati kita. Disadari atau tidak? Kenapa orang beriman hidupnya susah? Kenapa orang baik di hukum Tuhan lebih keras daripada mereka yang jelas-jelas jahat, tetapi bisa terus berkubang di dalam kejahatan mereka? Ada begitu banyak pertanyaan dalam benak kita, begitu banyak hingga bagaikan kabut tebal yang menutupi pandangan kita ke depan. Iman bagaikan laser yang bisa menembus tebalnya kabut ketidakjelasan hingga hidup kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Setelah puluhan tahun di pembuangan, ketika Tuhan akhirnya membawa bangsa Israel kembali ke negeri mereka, mereka masih bisa melihat betapa besarnya karya Tuhan melalui yang tertuang dan kembalinya mereka. Mereka terenganga, terlonjak-lonjak kegirangan dan mengembalikan segala hormat, pujian, dan syukur mereka kepada Tuhan. Ketika menemukan bahwa negeri mereka dalam keadaan yang merana, mereka datang kepada Tuhan meminta pemulihan. Mereka percaya bahwa kalau Tuhan yang memulihkan, maka padang gurun pun bisa menjadi padang rumput. Karena itu mereka tidak duduk diam sambil memohon dan meratap. Mereka tetap melakukan bagian mereka, yaitu menyayangi tanah, menabur benih, dan menyiapkan jalan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasih Allah, kondisi hidup yang bangsa Israel hadapi tidak serta-merta membuat orang bersyukur dan berharap.
Dibutuhkan iman yang sejati untuk bersyukur dan berharap dalam segala keadaan. Cukup tangguhkah iman kita untuk melihat Tuhan menembus kegelapan kabut yang menyelubungi kehidupan kita? Roh Kudus kira menuntun memimpin kita untuk melihat iman kita kepada Allah dan dalam persekutuan dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami sadari bahwa kami dibenarkan semata-mata oleh karena iman. Iman di dalam Yesus Kristus yang datang menebus, menyelamatkan seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu, Roh Kudus memampukan kami untuk melihat dengan mata iman apa karya, apa rencana Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Kami selalu mendoakan anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam studi mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja. Biarkan generasi kami ya Tuhan, sehingga mereka tetap kokoh teguh mengantisipasi dan berakselerasi dengan perkembangan zaman, dengan tetap berkeinginan kepada iman mereka dalam Yesus Tuhan. Bahkan anak yatim piatu, para janda, dan yang terpinggirkan, yang tergeser, Allah kiranya memedulikan mereka dengan cinta kasih-Mu. Kami doakan setiap jemaat dalam setiap keberadaan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, aktivitas mereka, baik di kantor, di sekolah, di pasar, di tengah masyarakat, di ladang, di sawah, dan dimanapun Allah perkenankan. Mari kiranya Tuhan tetap memberkati dan memperlengkapi umat-Mu sehingga mereka melihat dengan mata iman kini, esok, dan sepanjang segala abad. Saya berdoa untuk anak yatim piatu, para janda, dan para lansia. Dalam keterbatasan mereka, Allah memedulikan, Allah menguatkan, meyakinkan mereka bahwa Allah tidak pernah membiarkan mereka, kendati pun dalam status sebagai seorang yatim piatu, seorang janda, seorang lansia. Kami percaya karya Allah memberikan pengharapan keyakinan kepada mereka. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu mendoakan Tuhan tetap peliharakan mereka sekali sehingga kita bersama-sama menghadirkan damai sejahtera bagi bangsa ini. Ini doa kami Allah, dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos, Senin 6 Desember 2021 dari Mazmur 126 ayat pertama sampai yang ke-6 dengan tema melihat dengan mata iman. Mari kita sikap hidup ini dengan mata iman kita, pengharapan kita dalam Yesus Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memperhatikan, memedulikan, mengingatkan satu dengan yang lain. Tuhan beserta kita. Amin.